Nah, dulu itu memang banyak banget ya yang pesimis, yaitu tentang kereta cepat di sini. Bayangkan bertahun-tahun kereta cepat ini dibangun, mulai membangun terowongan, membuka jalan, membuka lahan dan lain sebagainya. Nah, bahkan setelah bertahun-tahun itu banyak yang pesimis, bahkan ada yang menilai kalau kereta cepat di sini yaitu sampai kiamat pun tidak akan membuahkan hasil atau untung. Dan bahkan pada waktu lalu juga para oposisi mengkritik kereta cepat, dan bahkan juga ada yang menyebut kereta cepat itu mangkrak dan lain sebagainya. Tetapi kemungkinan saat ini yang mengkritik kereta cepat tersebut apakah nggak malu ya? Karena saat ini sudah di launching dan bahkan juga sudah dilakukan uji coba gratis pada besok sampai dengan tanggal 30 Oktober mendatang, yaitu mulai tanggal 15 sampai tanggal 30 Oktober mendatang. Dan itu pun masyarakat juga antusias. Yang mendaftar sudah berada di kisaran 49 ribuan orang yang ingin melakukan uji coba gratis di sini. Di sini menurut saya sangat keren sekali ya, yaitu ketika di launching dan langsung warga di sini antusias. Nah, dari sini terlihat yaitu dari Tempo 49.000 orang ikut uji coba gratis kereta cepat Wus KCIC. Semua berjalan dengan lancar. Nah, bahkan saya masih ingat yaitu pada waktu lalu Muhammad Said Didu ya, itu oposisi yang selalu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, ya sangat bagus sekali lah menjadi oposisi. Tapi di sini pernah mencuit seperti ini loh, stasiun kereta api cepat. Nah, bayangkan ngeledek banget ya. Tetapi saat ini ketika kereta cepat sudah jadi dan bahkan juga sudah di launching, kira-kira gimana reaksinya ya? Pasti juga akan malu ya. Karena proyek kereta cepat yang dibangga-banggakan saat ini sudah melakukan uji coba dan bahkan banyak masyarakat yang tertarik melakukan uji coba tersebut dan sampai 49.000. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Firsa Hussein. Didu waktu dulu nyinyirin kereta cepat, nggak tahu sekarang mukanya ditaruh di mana ya. Dan bahkan juga tidak hanya Said Didu saja, bahkan di sini ada dua ekonom senior RI kritisi proyek kereta cepat. Nggak tahu saya kenapa ya dikritisi proyek kereta cepat. Kalau mangkrak baru dikritisi. Ini berjalan dengan lancar dan bahkan juga sampai saat ini sudah diresmikan. Menurut saya sangat keren sekali. Yaitu proyek puluhan triliun benar-benar dijaga sampai bisa dinikmati oleh masyarakat. Menurut saya sangat keren sekali ya. Yang dulu dianggap akan mangkrak tetapi saat ini bisa dinikmati. Kemungkinan kalau mangkrak kemudian bangga ya. Kemudian di sini, wah itu sesuai prediksi saya. Tetapi kan ternyata di tangan Presiden Joko Widodo semua ini bisa terwujud ya, yaitu kereta cepat di sini. Di sini dua ekonom senior tanah air, Faisal Basri dan Rizal Ramli, mengingatkan agar Presiden yang akan datang berhati-hati dengan proyek kereta cepat. Keduanya mengingatkan agar Presiden masa depan Indonesia ini tak melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Tapi kenyataannya saat ini juga sudah jadi ya. Jadi tidak usah perlu melanjutkan karena apa yang dicita-citakan proyek kereta cepat di sini sudah jadi dan bahkan juga namanya terinspirasi dari kecepatan dari kereta cepat yaitu Wus. Wah, Faisal Basri yang merupakan ekonom Universitas Indonesia mengatakan sebetulnya sudah dari awal dia memperingati pemerintahan Presiden Joko Widodo bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak prospektif atau visible karena kereta cepat sudah terbukti sekarang balik modal sampai kiamat nggak bisa. Dulu konsesi 40 tahun, sekarang diperpanjang 80 tahun, suku bunganya 3,4%, tinggi sekali, dari Jepang 0,1%, kata dia dalam program Your Money You Vote CNBC Indonesia pada 5 Mei yang lalu. Bukan saya pro Jepang, pro Cina. Enggak, tapi enggak ada satu proyek kereta cepat untuk jarak pendek. Sementara itu, Rizal Ramli yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian turut menegaskan bahwa proyek kereta cepat itu cacat dari sisi hukum maupun dari sisi perencanaan pembangunan. Dia menceritakan saat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa proyek ini visible bersama dengan Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM dan Menteri Perhubungan Jokowi. Saat itu Jonan, kata dia, sudah menyatakan bahwa dengan jarak 150 km dan kecepatan 350 hingga 400 km, seharusnya setiap 50 km berhenti. Namun dengan jarak yang begitu minim, dari sisi tarif tidak akan masuk hitungan untuk balik modal. Ya memang, apalagi kalau untuk negara ya, untuk masyarakat, kalau kita hitung-hitungan terus kapan balik modalnya selalu diperhitungkan semua itu, maka juga tidak akan membangun kereta cepat.
Masa sih sama masyarakat sendiri harus hitung-hitungan? Negara kan tidak seperti itu. Misal seperti contoh membangun jalan tol, membangun jalan-jalan desa. Kalau hitungannya untung rugi, pasti juga tidak akan membangun hal tersebut. Hitungannya tidak akan membangun karena ya pasti akan rugi. Di sini menurut saya yang paling keren karena memang di sini ketika Presiden Joko Widodo optimis membangun kereta cepat di sini, akhirnya kan bisa dibuktikan kepada dunia ya bahwa Indonesia itu benar-benar mampu mengawal proyek-proyek yang bernilai ratusan triliun di sini bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Jadi di sini akhirnya dunia bisa percayalah kepada Indonesia, apalagi juga untuk mendongkrak investasi pasti juga akan dipercaya karena proyek yang nilainya ratusan triliun di sini saja bisa dikawal sampai dinikmati oleh masyarakat. Jadi menurut saya sangat keren sekali. Jadi dulu yang suka nyinyir-nyinyir tentang proyek kereta cepat, menurut saya sekarang ya kemungkinan akan malu sendiri ya. Apalagi juga masyarakat di sini ternyata antusias dan bahkan juga beberapa hari ini sudah masuk yaitu yang akan menikmati proyek kereta cepat secara gratis, yaitu hampir mendekati 50.000 orang. Jadi sangat keren sekali lah. Nah, bahkan di sini juga pada waktu lalu dari Rocky Gerung yaitu bocorkan kebobrokannya. Di sini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tuai kritikan dari beberapa kalangan politikus dan akademisi, salah satunya Rocky Gerung yang mengkritik keras soal pembangunan kereta cepat hingga membocorkan kebobrokan proyek tersebut. Rocky Gerung menyebutkan perencanaan pembangunan kereta cepat dari awal sudah berantakan. Ia juga sebutkan pembangunan ini terlalu mengeluarkan banyak biaya hingga mengakibatkan inefisiensi. Memang perencanaan pembangunan awut-awutan ya, sebetulnya bisa dihemat dari awal, bahkan ini proyek untuk buru-buru pamer prestasi, tutur Rocky Gerung seperti yang dikutip dari kanal pribadinya. Tetapi pada nyatanya anggaran negara tidak mampu menyokong pembangunan kereta cepat ini karena BPN adalah batas dari ambisi terselesaikannya sebuah proyek di Indonesia, sambungnya. Bahkan dia juga katakan pembangunan kereta cepat ini juga menggunakan anggaran pendidikan, pertahanan dan lain-lain. Jadi ia sebutkan secara tak sadar semuanya digerogoti. Hal ini tak lain karena terpakai untuk mensubsidi tarif maupun penyertaan modal kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, tetapi apapun itulah kritikannya, yang jelas saat ini tidak ada yang mangkrak ya, yaitu bahkan proyek senilai ratusan triliun di sini juga tidak mangkrak dan bahkan juga saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bisa merasakan kereta cepat. Bayangkan men, Indonesia sudah berada di hampir seperti negara-negara maju, bahkan juga menyalip Malaysia. Malaysia bahkan pada waktu lalu juga ingin membangun kereta cepat tetapi juga mangkrak. Tetapi Indonesia saat ini juga bisa membuktikan bisa mengawal proyek tersebut hingga sampai bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali lah.